ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Qari'ah, kita lanjutkan dengan suratul Takatsur yang diturunkan sebelum hijrah, disebut surah Makkiyah. 8 ayat, 28 kalimat, 120 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Demikian pembukaan surat Takatsur. Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Kalian wahai manusia telah dilalaikan. Ingat, telah dilalaikan daripada tuntunan Allah. Kenapa kata Allah takatsur? Karena banyak-banyak cari dunia. Tiap orang berpacu untuk mencari dunia sampai lupa kepada peringatan-peringatan Allah. Allah mengingatkan dalam ayat ini, alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan kata Allah. Kenapa? Karena banyak-banyak cari dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Di dalam riwayat Abdullah bin Sikhir dari abahnya, dia mengatakan, ataitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa ablaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Tidak Ibn Abdullah bin Sikhir dari ayahnya, dia mengatakan pada suatu hari saya ke tempat Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang membaca ayat ini. Pada saat Rasulullah membaca surat At-Takatsur sampai pada ayat Allah mengatakan alhaakum, kata Allah, kalian semuanya lupa daripada taat, lalai daripada tuntunan Allah. Kenapa? Takatsur kata Allah karena banyak-banyak dari dunia, tidak ada selesainya cara mencari sampai kata Allah kalian masuk ke dalam kubur. Pada saat Rasulullah membaca ayat ini, kemudian Rasulullah mengatakan, anak Adam mengatakan, mali kata anak Adam, ini hartaku dan ini hartaku. Kemudian Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang kamu miliki wahai anak Adam, hartamu yang betul kata Rasulullah, yang kau makan sampai habis itu punyamu. Jadi supaya orang jangan sampai apa harta yang betul-betul milik kita. Rasulullah mengatakan ma'akata, apa saja yang kau makan sampai habis itu kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, dan apa saja pakaian yang kamu pakai sampai rusak kata Rasulullah, itu rezekimu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa ma tasaddaqa, dan apa yang kamu sedekahkan yaitu yang kekal betul buat kamu. Sisanya kemana kamu tinggalkan tu ahli waris tak tahu. Makanya pada suatu hari Rasulullah tanya sama sahabat, siapa orang yang lebih cinta dengan hartanya ahli waris dari hartanya sendiri?
Sahabat bilang, "Gak ada ya Rasulullah. Semua orang itu lebih cinta dari hartanya dari ahli waris." Rasulullah mengatakan, hartamu yang betul yang kamu makan itu punyamu. Atau bahkan yang kamu pakai yaitu dan yang ketiga kata hartamu yang kekal yang kamu sedekahkan itu yang punyamu betul. Kemudian yang ketiga, sisanya kata Rasulullah yang kamu tinggalkan tidak tahu. Punyanya siapa? Tidak ada orang tahu. Apa dari miliknya ahli waris atau dari miliknya siapa? Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya pada ayat ini. Alhaakumut takatsur. Kalian kata Allah lupa daripada tuntunan Allah daripada atas. Kenapa? Takatsur karena berlomba-lomba banyak-banyak dari dunia. Hatta zurtumul sampai kata Allah kalian masuk dalam yang kubur. Allah tidak menggunakan istilah masuk ziarah kata Allah. Kenapa? Kubur sebentar. Orang membayangkan ribuan tahun. Begitu orang keluar dari kubur. Pada saat ceritanya berapa lama kamu tinggal di dunia atau dalam kubur. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Jadi kalau yang ziarah mari mulai yang dibayangkan ribuan tahun dalam kubur. Begitu bangkit dari kubur, mereka menundukkan kepala. Apa kata orang-orang kafir pada saat itu? Baru mereka kaget, mereka pada saat dibangkitkan dari kubur. Mereka tanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur ini? Pada saat itu Allah menjawab, "Hada ma wa'ada." Ya ini yang dijadikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Yang dulu kamu tidak percaya, mana nerakanya? Sekarang wasadaq dan betul itu utusan-utusan Allah. Kemudian mereka berbisik, berapa lama kita di dunia ini dan berapa lama kita di kubur? Ada yang mengatakan setengah hari, ribuan tahun setengah hari. Orang yang paling pada saat itu, berapa lama kamu dalam kubur atau di dunia? Ada yang mengatakan 10 hari. Makanya Allah mengatakan sampai Allah memberikan istilah seperti orang ziarah itu malah boleh setilut. Kamu bayangkan ribuan tahun Allah memberikan peringatan, jangan lupa wahai manusia, apa saja yang diberikan oleh Allah kepada jadikan sebagai sarana untuk cari akhirat. Allah mengatakan kalah, makanya Allah memberikan peringatan, jangan sampai kalian berbuat begitu. Harburajak wajadir, sangkan batannya, jangan sampai kalian kira jauh pada nanti kata Allah kau bakal tahu. Kalau 6 tahunnya nanti percuma. Makanya kata orang-orang salih, anas ghafir, semua manusia dalam keadaan lalai. Wa idamatun tabah, kalau sudah mati baru mereka sadar. Orang semua dalam keadaan begitu dia meninggal dunia baru sadar. Dunia yang kamu kumpulkan banting ke apa cara artinya? Begitu roh sudah mulai merangkak pelan-pelan dari jasad, mata melak membelalak, lihat ke atas. Mau kemana sekarang? Ainal mafar, mau lari kemana wahai manusia? Pada saat malaikat di atas ubun-ubun kita, kalau dia orang soleh, Rasulullah mengatakan, malaikat akan mengatakan, ayatu an-nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik dan jasad yang baik, senang dia. Tapi kalau dia orang kafir, kayaknya luar biasa, tapi kafir. Apa? Malaikat mengatakan, ayatu an-nafsul khabithah, wahai jiwa yang butuh dalam jasad yang baik, keluarlah kamu untuk mendapatkan murka Allah. Apalagi kekayaan, kaya luar biasa, jabatannya tinggi. Sopo sing dampingi? Mana ajudannya? Mana bodyguardnya akan bisa gitu? Kalla, Allah memberikan peringatan keras, jangan keliru. Jangan sampai kalian terlena oleh dunia, sampai tidak ingat kepada Allah. Allah mengatakan, jauh pada nanti kata Allah kalian berkata, kemudian diulang lagi oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, kemudian Allah, jangan sampai kalian keliru manusia. Jauh 2 kali Allah mengatakan nanti kau bakal tahu. Peringatan itu ulang-ulang oleh Allah. Rasulullah mengatakan, kafabil mauti wa itu cukup bagimu. Barangkali orang tidak sempat mendengarkan ceramah, kalau ada orang mati lihat, renungkan. Sopo iki bosku, gowo boleh mati ini. Atasanku, apa yang dibawa barang? Ada pangkat yang dibawa, apa ada harta yang dibawa? Dibungkus digalekan kapan selesai? Siapa yang mengantarkan? Sanak keluarga. Rasulullah mengatakan, tiap orang yang mati diantarkan 3, diantarkan oleh hartanya, barangkali mobilnya ikut mengantarkan, dan sampai kedua keluarganya yang meletakkan justru anaknya sendiri.
sing anteng ya. Ada dikasih bantal, ada dikasih guling, lempung itu bantal gulingnya. Kemudian kata Rasulullah diantarkan oleh amalnya. Dua yang kembali, harta dan anak keluarganya semua balik, tinggal dia dengan amalnya. Kalau amalnya banyak untung, tapi kalau tidak ada bahaya dia. Allah mengatakan summa kala, diulang lagi oleh Allah, kemudian jangan sampai kalian tahu, nanti kata Allah kalian bakal tahu. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan kala, jangan sampai kalian keluar manusia, lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai tahu ilmu yakin, ilmu yang menyebabkan kamu yakin sama Allah, yang menjadikan orang yakin betul kepada itu, namanya ilmu yakin. Apa kata Allah? Lantar pasti kata Allah kamu bisa lihat neraka, bukan dia sekarang bisa kelihatan. Kalau orang yakin betul kepada Allah, tentu tidak ada hijab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kota Madinah khutbah, bisa memberikan komando pasukan yang dikirim ke negara lain. Tidak ada dinding. Siapa saja orang yang beriman, siapa yang diberikan oleh Allah ilmu yakin, semua akan dibuka hijabnya sama Allah. Makanya tingkat pertama orang mustaqim disuruh yu'minuna, percaya sama Allah. Percaya di ojo bantahan. Siapa yang bantah dan tidak jadi. Ketika orang-orang kafir selesai perang Badar, dimasukkan dalam satu sumur Badar 70 orang, satu lubang. Dapat beberapa hari, 1, 2, 3 hari, kemudian Rasulullah datang ke kuburan mereka. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah satu persatu, ya Aba Jahl wa ya semua tokoh-tokoh kafir yang meninggal dunia dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah tanya kepada mereka, ya apa kata Rasulullah, apa kamu sudah mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah kepadamu? Waktu itu Umar yang mengikuti Rasulullah, ya Rasulullah bicara sama orang mati. Umar negor, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan jangan dikira tidak dengar. Semua yang kita bicarakan dia dengar. Cuma tidak jawab menurut doa. Ini dijawab menurut. Makanya kita ketemu, assalamualaikum, masuk kubur sama, assalamualaikum. Siapa yang memberikan salam? Apa kata Rasulullah? Dia Allah mengembalikan roh untuk menjawab salam. Siapa saja orang yang ziarah kubur, pada saat kita mengucapkan assalamualaikum, darah sama sejahtera tempat tinggal orang yang beriman. Dar seperti rumah itu. Duduk kuburan. Rasulullah kalau ziarah kata Rasulullah, dar tempat tinggal orang-orang yang beriman. Kamu sekarang mendandangi kita dan insya Allah sebentar lagi kita akan nyusul. Waktu itu Rasulullah ditegur sama Umar, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, mereka kata Rasulullah lebih dengar dari kita. Makanya derap langkah kaki kita dengar semua. Siapa yang meletakkan? Cuma saya bisa ngomong. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu tahu siapa yang kamu pikir, kalau dia orang soleh, apa dia akan mengatakan, segerakan aku. Tapi kalau dia orang kafir, khawatir dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, kalau yang kamu pikir seorang kafir, dia mengatakan, ya wailah, silakan, kemana kamu akan bawa saya? Kata Rasulullah, andaikan kamu dengar pingsan kamu cepat itu. Karena tidak dengar, ambil ketawa-ketawa nguburnya, guyon, coba kerungu, mabut, pingsan orang. Kita tidak tahu. Rasulullah yang tahu semuanya. Dia yang menjelaskan kepada kita. Allah mengatakan dalam ayat ini, apa yang menyebabkan kita terhijab daripada ilmu yakin dunia ini? Karena Allah mengatakan, jangan sampai kalian lupa kepada Allah karena sibuk dengan dunia. Lau ta'lamun, andaikan kalian sampai mengetahui apa? Ilmu yang menyebabkan kamu yakin kepada Allah. Allah mengatakan, la tarawna, pasti ini tauhid kira pasti kata Allah kau bisa lihat neraka jahim. Bukan nanti itu, kalau nanti ainul yakin, jadi mulai di dunia. Pada mulanya Umar negur Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bicara sama orang mati. Rasulullah mengatakan kepada Umar, ya Umar, mereka jauh lebih dengar dari kita. Setelah Umar jadi khalifah, ada seorang pemuda di kota Madinah meninggal dunia, tekun ibadatnya, luar biasa pemuda ini. Pada saat meninggal dunia habis sholat asar, habis kita Umar ziarah ke kubur, takziah ke rumah abahnya, dikasih tahu sudah dikubur.
pemuda itu. Umar minta tolong, coba tunjukkan mana kuburannya. Diantarkan sama orang sampai di kuburan pemuda itu. Setelah Umar ziarah, kemudian menyolatkan, setelah sholat dipanggil oleh Umar. Apa? Umar mengatakan kepada pemuda itu, ya fata, wahai pemuda, Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih, siapa saja orang-orang yang takut kepada Allah, jannatan akan diberi dua surga. Siapa orang yang takut kepada Allah akan langsung ngomong-ngomong sama orang. Kita ini buta tuli, tidak ngerti apa-apa, cuma mohong. Kalau sudah sampai yakin betul, terbuka semua hijab. Dipanggil sama Umar, ya fata, kata Umar, wahai pemuda, Allah berjanji dalam surat Ar-Rahman, siapa yang betul-betul takut kepada Allah akan dapat. Langsung dijawab oleh pemuda, saya sudah mendapatkan dua surga itu ya Umar. Kalau sudah dapat Yusuf, Allah mengingatkan dalam ayat ini, lau andaikan, kata Allah, kamu sampai pada tingkat ilmu yakin betul kepada Allah. Apa? Allah mengatakan, pasti, kata Allah, Allah mengatakan pasti kamu bisa mendapat neraka jahim. Makanya Umar Khattab ini paling banyak. Bayangkan dari kota Medina, pasukan yang dikirim ke negara lain, ramai tengah-tengah khutbah. Tahu Umar menjerit, apa? Dia memerintahkan, ya sari yang jabal, wahai pasukan, mundur semuanya ke gunung. Ini orang-orang yang dengarkan ceramah. Ada apa Umar nyuruh mundur? Begitu selesai khutbah, orang-orang tanya kepada Umar, ya Amir, tadi kamu tengah-tengah ceramah menyuruh orang mundur. Kata Umar dari mimbar, saya tunjukkan pasukan yang saya kirim terdesak. Semua begitu mereka kembali ke kota Medina, satu persatu pasukan. Apa betul? Kata mereka, dalam keadaan kita mendengar perintah dari Umar. Iki si balik-balik kerasok. Iki suaranya Umar dari Medina sampai negara, tadi kesek-kesek panik. Semua bisa dengar dengan jelas. Kati digedhekno dicilitno pas. La tarawunna, Allah mengatakan, kalau orang sudah punya sampai tingkat ilmu yakin bisa kelihatan. Nek yakin temenan ke Allah Ta'ala, tidak ada apa saja yang dikehendaki sama Allah bisa. Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar pagi, ketemu anak masih muda belia. Ada seorang pemuda yang bernama Harithah bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Anak masih muda, umurnya antara 18, 17, 18 tahun, masih belasan tahun. Pagi Rasulullah ketemu dia, Rasulullah tanya, kaifa asbata, ya apa keadaanmu pagi ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya betul-betul beriman sama Allah. Rasulullah mengatakan, perhatikan kalau bicara, jangan asal ngomong saya beriman. Allah menyebutkan dalam suratul Baqarah, ada di antara orang-orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, orang munafik. Allah mengatakan, wa ma'hum bimu'minin, mereka tidak ada imannya. Jadi sahabat yang istimewa, masih muda belia. Pagi Rasulullah tanya, ya apa keadaan? Kini dia tanya, kaifal hal, ana bi khair. Rasulullah dikatakan berkhair, berumah sakit tidak ada ketemu. Seru, saya ketemu dia berkhair jenenge. Yang ditanya, ya apa perkembangan rohani yang ditanya oleh Rasulullah? Kalau jasmaninya sudah jelas, dia mengatakan, asbahtu mu'min, sekarang saya betul-betul beriman. Rasulullah mengatakan, perhatikan yang kamu ucapkan. Segala ucapan itu ada buktinya. Apa buktinya? Kita kalau mengaku saya beriman, oh apa buktinya? Apalah rukun iman? Masyarakat SD apal. Rasulullah mengatakan kepada Harithah, wa ma hayat, apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, azabat nafsi, saya sudah mulai merasa bosan, jemu dengan dunia ini. Gini toh. Tangi turu mangan, ada lebihnya. Fa'ashartu laini, oleh karena itu kalau malam biasa bangun malam rindu kepada Allah, dan kalau pagi selalu dia puasa sunat. Terus perhatikan yang diajak bicara di guru besar Rasulullah. Dia mengatakan kepada Rasulullah,
Ka'anni bi'arsi rabbi barzah, seakan-akan saya bisa melihat ars gohir jelas nyata. Bukan kelihatan atap tembok. Sampai langit ke-7 sidrat sampai kelihatan ars. Dia diajak bicara Rasulullah. Lalu saya kecekel alat ribani, stres be. Ngomong sih ndak. Dan repetkan kalau orang sekarang. Dan apa? Dia mengatakan, saya ditunjukkan oleh Allah orang yang di dalam surga, yaitu paling berkunjung yang satu, dan saya tunjukkan orang di neraka kira-kira. Guru besar Rasulullah tanya, ya apa kata? Saya diperlihatkan orang di neraka jauh dari. Dan saya tunjukkan orang di surga itu saling sampang menyambang yang satu dengan yang lain. Perhatikan. Apa jawaban Rasulullah? Arafta, kamu sudah tahu. Kamu sudah sampai pada tingkat ma'rifat ilmu yakin. Falzam, kata Rasulullah, jaga. Kalau kamu sudah tahu, cukup. Dia bilang, doakan saya mati syahid. Didoakan oleh Rasulullah. Mati waktu perang Uhud. Begitu dia meninggal dunia, ibunya datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kamu kan tahu di mana tempat anak saya. Semua tempat kamu tunjukkan. Kalau di surga saya ridho, tapi kan saya mau jerit-jerit. Rasulullah mengatakan kepada ibunya, ya Ummah Harithah, surga itu bertingkat-tingkat sampai 100 tingkat. Anakmu bukan cuma masuk surga, anakmu diletakkan oleh Allah Firdaus adalah di surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Anak masih muda belia. Ibunya pulang dengan gembira, dia mengatakan, untung Harithah, tak apa-apa walaupun dia meninggal, asal dalam surga. Allah ingatkan, jangan sampai karena sibuk dengan dunia lupa akhirat, rugi. Lihat si kaya, apa ada orang kaya mati harta, apa ada orang pangkat meninggal dunia bahkan juga jabatan kedudukan pangkat dahono. Allah mengatakan, kala kata Allah, jangan sampai kalian keliru. Lau ta'lamuna, andaikan kalian sampai pada ilmu yakin, la tarawna, pasti kata Allah kami bisa melihat neraka jahim. Bisa. Anas bin Malik cerita pamannya dia, Anas bin Nadhr, di waktu perang Badar dia ada ikut. Karena Rasulullah memang yang mau ikut boleh, memang gak niat perang, niat pengadaan kafilah. Orang yang mau ikut apa-apa yang dia ikut dapat, ternyata tak jadi perang. Dia bilang, nanti dia jadi, kalau sampai terjadi perang lagi, Allah akan lihat siapa perbuatan saya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu panglima perang. Dia mengatakan, tidak bisa saya diruang. Luar biasa. Di saat babak pertama menang, kemudian babak kedua umat Islam sudah mulai kacir-kacir. Pada saat itu dia makan kurma. Dia mengatakan kepada saat saya bisa mencium baunya surga dari sini. Ambu surga itu. Orang kalau sudah yakin betul kepada Allah, tidak nunggu mati. Di dunia sudah bisa mencium. Apa? Dia mengatakan kepada saat saya bisa mencium baunya surga dan wanginya surga itu tercium dari sekarang. Begitu dia makan kurma. Dia bilang kalau masuk surga tuh nggak bisa kurma kesuai, lepas sama dia itu. Langsung maju sampai dia mati syahid. Kata Sa'ad bin Abi, saya tidak bisa niru dia. Luar biasa ini orang. Allah mengatakan, apa yang menghijab kita ini? Dunia ini. Makanya Allah mengatakan, alhaakum, kalian lupa. Rasulullah pada saat berangkat ini, Anissa, kalian lalai daripada taat kepada Allah. Kenapa? Berberat, sampai masuk dalam kubur. Apa yang dicari? Dunia terus. Allah memberikan peringatan, kalla, jangan keliru. 3 kali dalam ayat ini Allah memberikan peringatan, jangan sampaikan berbuat begitu, jangan berbuat begitu, jangan berbuat begitu. Allah mengatakan, andaikan kalian sampai punya ilmu yakin, yakin betul kepada Allah, la taruna, pasti kalian bisa melihat neraka jahim. Makanya Rasulullah mengatakan, andaikan kamu bisa melihat apa yang saya lihat dan bisa melihat apa yang saya lihat, barangkali kamu tidak sempat ketawa. Pada suatu hari Rasulullah jalan, kaget Rasulullah tersentak. Rasulullah mengatakan, 2 orang ini dalam kubur sedang disiksa. Apa sebabnya? Dalam siksa tahu Rasulullah. Orang yang ada dapur sekarang sedang disiksa, ayo didoakan. Sampai Rasulullah meletakkan daun pohon, mudah-mudahan sampai keringnya ini dia diampunkan semua, diberi keringanan.
Yang satu kenapa? Rasulullah mengatakan yang satu disiksa karena kalau kencing tidak tuntas. Rasulullah mengatakan yang bersih kalau kencing. Fa inna amata ada, karena kebanyakan umumnya orang kita dari kubur karena kencingin susu, begitu bergerak cerut kena celananya najis sampai bersih betul. Yang kedua, namimah, suka adu domba, suka menyebarkan fitnah. Rasulullah mengatakan dua orang ini disiksa karena itu. Kalau Allah sudah menunjukkan, kalau sudah yakin betul, semua hijab dibuka. Allah mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'aina." Kemudian Allah mengatakan, nanti kata Allah, nanti kamu akan lihat ainul yakin, kata Allah, dengan mata telanjang. Kelihatan nyata. Tapi sudah mau beriman saat itu percuma. Sekarang sudah percaya. Kalau sudah kelihatan surga neraka mau ditutupi oleh orang kafir, tapi mereka mengatakan Rabbana absarna, kata orang-orang kafir, ya Tuhan kami sudah lihat neraka wa dan kira-kira orang di neraka. Mereka minta kepada Allah, farjihna na'mal, kembalikan kami sebentar saja, kata mereka. Apa? Mau berbuat amal yang soleh. Semua harta saya mau saya sedekahkan. Telat. Sekitar ngomong. Apa artinya dunia? Jangankan nanti di dunia, delon paling suki simat. Semua tim separkan dan tim ahli iman bisa nolong di waktu datangnya malaikat maut. Bukan satu dokter, tim dokter semua. Tolong tidak mati. Allah mengingatkan dalam hati, nanti kata Allah, kalian akan lihat itu neraka kata Allah, ainal yakin, kata Allah, dengan mata kita tuh keyakinan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil, kemudian kamu, kata Allah, akan ditanya oleh Allah segala nikmat yang pernah, apa saja nikmat yang kamu rasakan bakal ditanya sama Allah. Di dalam riwayat Abdullah bin Abbas, dia berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia cerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhahirah, pada suatu siang Rasulullah keluar siang-siang. Rasulullah biasanya siang di rumah, tapi ini kamar lapar luar biasa. Tidak mau minta. Rasulullah berangkat ke masjid dalam keadaan lapar. Duduk di masjid, sebentar lagi datang Abu Bakar Siddiq. Kalau sudah sehati, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, kenapa kamu keluar siang-siang? Yang menyebabkan aku keluar sama dengan yang menyebabkan kamu keluar, ya Rasulullah. Bodoh ngerti ini. Rasulullah tanya, kenapa keluar siang hari? Siang itu biasanya istirahat, qailulah, tidur sebentar, istirahat. Kata Abu Bakar, yang mendorong saya keluar sama dengan yang mendorong kamu keluar, ya Rasulullah. Ya sudah, duduk. Tak lama Umar khutbah masuk masjid. Rasulullah tanya, kenapa kamu keluar siang-siang? Kata Umar, yang menyebabkan saya keluar, yang mendorong kamu berdoa untuk keluar. Lapar. Tiga-tiga. Rasulullah mau dikasih sama Allah sofa, mau dijadikan gunung emas. Gelap. Enggak. Loh, tetap jadi Nabi Rasul. Soge, lah enak iso bantu wong. Teori ini. Nek soge kowe enak sapa sing butuh tak tepat tak totokno kabeh. Nek sing durung duwe iku gampang noto, karena ada mesti ditoto paling watu, kerikil. Noto duwe wae dadi kuali ndak oleh. Dadi kualat. Rasulullah tanya sama Abu Bakar dan Umar, kamu ada kekuatan jalan, ayo. Kemana? Rasulullah mengatakan, mari kita keluar ke tempat, ke kebunnya Ibnu Tayhan Abil Haytham Al-Ansari, seorang sahabat Ansar. Kata Rasulullah, kau masih kuat? Kuat. Jalan dua orang itu, Rasulullah di depan, kemudian Abu Bakar dan Umar di belakangnya. Sampai di rumah orang itu, kemudian Rasulullah berikan salam. Kebetulan istrinya di pintu. Pada saat Rasulullah memberikan salam, dijawab sama istrinya, waalaikumsalam. Tapi pelan, Rasulullah tidak dengar. Sengaja dijawab pelan, biar apa? Diulang lagi oleh Rasulullah. Rasulullah ulang lagi, assalamualaikum, dijawab lagi, tapi pelan sama istrinya. Sampai 3 kali.
Tidak ada. Rasulullah mau baiknya keluar. Dia bilang, ya Rasulullah, saya dengar. Sengaja saya jawab, kenapa? Biar didoakan lagi oleh Rasulullah. Pinter lu, kok tidak ngereten gitu. Kata istrinya, sengaja ya Rasulullah, kenapa? Itu salam doa, apalagi yang mendoakan Rasulullah, mudah-mudahan kamu sekeluarga diberikan keselamatan dan dapat barokah. Makanya dia pelan. Jadi Rasulullah ulang lagi. Rasulullah itu tidak ngambulan kalau gini. Ustaz salam itu lu jawab, tak jawab pelan. Enak itu. Kan itu ngambulan. Rasulullah tidak tahu ngambul. Rasulullah tanya, mana suamimu? Kata dia, sebentar ya Rasulullah, dia mesti ambil air. Senang. Begitu tahu Rasulullah datang, mari persilakan masuk. Rasulullah masuk. Tak lama suaminya. Begitu kelihatan Rasulullah, apa dia mengatakan? Tidak ada hari yang lebih bahagia dari saya. Ketaman Rasulullah dan dua orang sahabat Abu Bakar dan Umar. Tunggu sebentar. Langsung dia manjat pohon kurban, diambil, diberikan. Kata Rasulullah, cukup, jangan banyak-banyak. Diambilkan air, kemudian Rasulullah tutup dengan porsi. Setelah Rasulullah selesai makan, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya ini nikmat yang kamu bakal ditanya sama Allah. Kon metu mau lapar, sekarang balik sudah kenyang. Aja enak-enak. Ditakoni, apa terima kasih untuk Allah Ta'ala? Cuma kurma tok, cuma. Dan syukuri. Rasulullah mengatakan, ya ini kata Rasulullah yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna", kemudian kamu kata Allah akan apa saja nikmat yang diberikan kepadamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kata Rasulullah, kamu tadi keluar lapar, sekarang pulang dalam itu bakal ditanya, apa terima kasihmu kepada Allah? Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.